Memasuki usia 62 tahun, Kampung Anumka masih mengalami keterbatasan akses infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Umat Katolik Paroki Ninati mengantar patung Bunda Maria Yonggom ke Paroki Kunkin, Papua Nugini. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Bermase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Info Dikul edisi hari ini, Rabu 7 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Dikul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Memasuki usia 62 tahun, Kampung Anumka masih mengalami keterbatasan akses infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan maupun kesehatan. Hal ini disampaikan Dewan Adat Wambon Koleyombin Hilarius Akyap pada momentum perayaan HUT Kampung Anumka. Pada perayaan HUT Kampung Anumka yang ke-62 tahun pada 3 Mei kemarin, Dewan Adat Wambon Koleyom bin Hilarius Akyap mengatakan Kampung Anumka berdiri sejak tahun 1963. Namun hingga saat ini Kampung Anumka masih mengalami keterbatasan akses jalan dan jembatan, pendidikan maupun kesehatan. Sejumlah persoalan infrastruktur dasar ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, sehingga dirinya mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan hal ini kepada berbagai pihak termasuk pemerintah daerah maupun provinsi. Anumka bangkit, Anumka membagi perasaan. Jadi menurut saya bahwa Anumka hidup karena Anumka itu tertinggal dan tersembunyi dan terkebelakangan. Tidak ada fasilitasi pemerintah untuk melihat jalan pembangunan yang serapi-rapinya. Selama kita hidup dari tahun 63, Republik ambil alih, Indonesia ambil alih sampai hari ini, tetap masih ketinggalan jauh dalam hutan belukar. Maka kita berdiri berbicara, Anumka bagaimana ke depan untuk Anumka bisa hidup, Anumka bisa bangkit, Anumka bisa membagi perasaan. Itu dia punya moto dari kita punya pikiran dan hati kita. Kata Anumka supaya kita bangkit, membangun pembangunan manusia, infrastruktur pembangunan yang itu kita bangun untuk bisa kita hidup bersama dengan orang lain. Jangan kita terlalu tertinggal, terkebelakangan seperti itu. Tidak boleh ada kait-mengkait bahwa saya begini, kau begini. Itu zaman yang sudah, tapi kita berubah, ya. Kita hidup, kita bangkit, kita berubah, membagi kebersamaan. Semoga itu yang diharapkan bahwa pemerasan kita yang tertinggal ini, supaya pemerintah melihat jangkauan ke depan. Sebagai Dewan Adat Wambon Koleyom bin Hilarius juga berpesan agar masyarakat Anumka tidak hidup egois dan acuh tak acuh terhadap perubahan kampung. Namun harus senantiasa siap menyambut setiap program pembangunan yang datang, sehingga masyarakat tidak jadi penonton tetapi jadi tuan rumah di atas tanah leluhurnya sendiri. Sesuai moto pada HUT Kampung Anumka yang ke-62 tahun, yaitu Anumka hidup, Anumka bangkit, Anumka berbagi menuju perubahan dan kesejahteraan bersama. Tim Liputan, Dikul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dorang semua, melalui momentum HUT Kampung Anumka yang ke-62 tahun, pemuda-pemudi diminta harus bisa menjadi agen perubahan bagi Kampung Anumka. Ketua Panitia Perayaan HUT Kampung Anumka Pius Wanikarun mengajak pemuda-pemudi Kampung Anumka untuk senantiasa kompak dan menjaga kebersamaan dalam mewujudkan berbagai program pembangunan di Kampung Anumka. Menurutnya, pemuda-pemudi bersatu dalam memproteksi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu di antaranya yang paling krusial dan mendesak adalah masalah infrastruktur jalan yang menghubungkan Kampung Tetop dan Anumka. Untuk itu, pemuda harus turut berperan dalam mewujudkan program pembangunan jalan tersebut.
pemuda Kampung Anyumka tetap bersatu, teguh, bergandeng tangan, bekerja sama untuk bagaimana melihat masyarakat yang hidup terbelakang, terbelenggu, yang dengan bahasa istilah mengatakan bahwa terisolir, daerah yang terisolir ini, pemuda Anumka bangkit dan mulai bergerak untuk bagaimana pemuda itu sebagai penyangga atau sebagai cakrawala untuk kita harus membuka cakrawala itu supaya mereka lihat bahwa kehadiran pemuda ini memang benar-benar kami rasakan. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Momentum HUT Kampung Anumka yang ke-62 tahun, masyarakat meminta perhatian pemerintah kampung, distrik maupun kabupaten untuk tidak melihat kampung Koleom ini dengan sebelah mata. Karena masalah infrastruktur jalan ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan maupun roda perekonomian masyarakat di Kampung Anumka. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Memasuki bulan Maria, umat Katolik Paroki Ninati mengantar patung Bunda Maria Yonggom ke Paroki Kunkim, Papua Nugini dan berdoa bersama di patok perbatasan RIPNG Monumen Meridian 81. Umat Katolik menyebut bulan Mei sebagai bulan Maria, di mana dalam bulan ini setiap harinya umat Katolik akan berdoa rosario, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan umat lainnya, dalam satu lingkungan rohani tertentu. Hal ini pun dilakukan umat Katolik Paroki Ninati, yang ditandai dengan mengantar patung Bunda Maria Yonggom menuju Paroki Kukim, Keuskupan Kyongga, Papua Nugini. Perjalanan dimulai dari Kampung Ninati menggunakan sarana transportasi hingga tiba di PLBN Yetetkun dan dilanjutkan ke patok batas negara RIPNG Monumen Meridian 81. Di patok MM81, rombongan disambut Pastor Paroki Kunkim WWCM beserta umatnya yang menggelar doa rosario bersama antara warga negara Indonesia dan PNG di patok batas tersebut.
Setelah doa bersama, perjalanan kembali dilanjutkan dengan berjalan kaki melintasi hutan melalui jalan setapak, di mana dalam perjalanan itu, umat antar dua negara tetap berdoa rosario sambil mengantar Bunda Maria Yonggong hingga tiba di paroki Kukim. Setelah tiba, Bunda Maria dan rombongan disambut dengan tari-tarian tradisi adat Muyu Yonggong yang diarah ke gereja. Perarakan diakhiri dengan misa bersama di gereja The Lady of Papua Kukim, Keuskupan Kyongga Daru, PNG. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Pemirsa, para pemimpin dan pejabat OPD di jajaran Pemda Bovendigul diminta tidak keluar daerah karena akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Papua. Pada apel pagi bersama ASN dan staf honorer yang dilaksanakan di kantor Bupati Bovendigul, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Jeffrey Han Isak Nirahua menegaskan, para pimpinan OPD dan jajarannya yang termasuk dalam pemeriksaan BPK tidak diizinkan untuk keluar daerah kecuali memiliki alasan tertentu. Hal ini disampaikan karena melihat dari pengalaman, masih banyak OPD yang harus dipanggil berulang kali oleh BPK untuk melakukan pemeriksaan. Untuk itu, penegasan ini wajib dijalankan untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait dengan keuangan daerah. Menyusul Kabupaten Bovendigul sendiri masih pada tahap WDP atau wajar dengan pengecualian, sehingga masih banyak persoalan yang harus dibenahi dalam tata kelola keuangan dan aset daerah. Sebagai ASN tidak bisa menghindari pemeriksaan, melainkan harus mampu menunjukkan kemampuan dalam bekerja dan berani bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan DPA. BPK memeriksa kita. Pimpinan OPD dengan alasan tertentu tidak boleh keluar dari kabupaten sampai selesai pemeriksaan. Kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh staf yang tersangkut dengan pemeriksaan tidak boleh keluar sampai selesai pemeriksaan. Ini penting. Pengalaman kita bahwa setiap pemeriksaan banyak pejabat maupun staf dan bendahara dipanggil itu berulang-ulang. Kalau kita dipanggil berulang-ulang, berarti ada kesalahan kerja yang kita lakukan. Sebagai pegawai negeri, kita tidak bisa menghindar dari pemeriksaan. Bovendigul selalu banyak koreksi. Kita tunjukkan bahwa kita mampu bekerja, bukan kita tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, kita akan lari-lari. Harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang diberikan tanggung jawab melaksanakan DPA. Banyak pegawai maupun staf yang dipanggil BPK, namun tidak hadir untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait keuangan daerah. DPA OPD wajib dipertanggungjawabkan karena uang tersebut bukan milik pribadi. Diharapkan pemeriksaan BPK kali ini yang bertanggung jawab terhadap keuangan tidak diperkenankan keluar daerah, agar nantinya tidak timbul opini yang buruk terhadap pemerintah Bovendigul. Diketahui Kabupaten Bovendigul baru sampai pada tahap wajar dengan pengecualian atau WDP, yang artinya ada hal-hal yang harus diperbaiki karena yang diperiksa BPK adalah kepatuhan ASN dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi.
pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, kembali menyoroti bobroknya tata kelola sistem pemerintahan di daerah. Banyak OPD melaksanakan kegiatan sesuka hati tanpa fungsi kontrol dari sekretariat daerah. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekda Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, kembali menyoroti bobroknya tata kelola sistem pemerintahan di daerah. Dicontohkan seperti surat khususnya surat pemberitahuan perjalanan dinas. Apabila dikeluarkan oleh dinas, wajib diantar langsung kepala dinasnya agar bisa menjelaskan maksud dan tujuan surat tersebut. Diakui bagian sekretariat daerah selalu kehilangan kontrol karena banyak OPD melaksanakan kegiatan sesuka hati tanpa fungsi kontrol dari sekretariat daerah. Sama halnya juga dengan tata kelola OPD, garis koordinasi dengan kepala dinas hanya boleh dilakukan kepala bidang. Staf melapor pada kepala seksi dan diteruskan ke kepala bidang. Tidak boleh kepala seksi atau staf melewati kepala bidang. Hal ini harus dilakukan agar garis koordinasi terkontrol dengan baik dan juga staf bisa menghargai pimpinannya. Beberapa waktu saya laksanakan tugas sebagai PLH Sekda. Saya melihat etika pemerintahan kita ini bobrok dan sangat kurang. Surat kalau dibuat oleh dinas diantar sama kepala OPD-nya. Bukan suruh honorer atau staf yang antar. Begitu juga dengan kabar yang ada di sekretariat. Antar sendiri, biar menjelaskan tujuan dari surat yang dibuat, tujuan perjalanan dinas yang akan dilaksanakan. Supaya kita di sekretariat tahu, kita tahu tujuan dari surat dan pelaksanaan tugas yang akan dikerjakan. Kita di sini kehilangan kontrol, banyak kegiatan OPD laksanakan sesukanya saja. Tidak boleh seperti itu. Begitu juga di OPD. Cukup kepala bidang yang sampai di kepala OPD. Tidak perlu kepala seksi. Kepala seksi sampainya di kepala bidang. Staf sampainya di kepala seksi. Mari kita rubah cara kerja kita, sehingga ada penghargaan yang bisa kita dapat. Saya lihat perilaku kita dalam pemerintahan bobrok. Ini pelajaran yang saya ingin berikan bagi ini untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Merubah tata kelola sistem pemerintahan yang bobrok ini harus mulai dilakukan dari hal-hal kecil, karena jabatan yang diberikan merupakan amanah dan penghargaan yang diberikan, sehingga harus dihargai. Staf ahli menjelaskan, saat menjabat sebagai PLH Sekda, beberapa surat dipulangkan dan tidak ditandatangani,
karena melanggar prosedur yang seharusnya. Hal ini bukan dirinya meminta dihargai, melainkan mengajar tata kelola sistem pemerintahan yang baik dan benar. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu, salah satu oknum aparatur sipil negara dengan sengaja merusak fasilitas mesin ATM di halaman kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digul. Oknum ASN tersebut terancam hukuman penjara atau denda puluhan juta rupiah. Salah satu oknum aparatur sipil negara di jajaran Pemda Boven Digul dengan sengaja merusak fasilitas anjungan tunai mandiri atau mesin ATM di halaman kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Boven Digul. Diketahui oknum ASN tersebut merupakan seorang guru dari salah satu sekolah yang ada di Boven Digul. Hal ini pun mendapat sorotan pemerintah daerah yang disampaikan staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Boven Digul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, saat memimpin apel pagi ASN di kantor Bupati. Staf ahli menjelaskan, terjadinya kasus pengerusakan karena ASN bersangkutan tidak terima saat melihat uang TPP belum masuk ke rekeningnya. Kejadian ini sangat disayangkan karena oknum ASN tersebut terancam hukuman penjara atau menggantinya dengan puluhan juta rupiah. Kita tahu bersama beberapa hari kemarin ATM di depan keuangan itu rusak. Itu pelakunya PNS, seorang guru. TPP diberikan karena kita bekerja, itu penghargaan. Kita harus jujur bahwa banyak guru-guru tidak laksanakan tugas. Dinas pendidikan ada. Banyak guru-guru tidak laksanakan tugas, tinggalnya di tanah merah saja begitu. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat? Mencerdaskan masyarakat yang ada di daerah kita? Tidak ada. Tidak boleh, sebagai pegawai negeri, boleh marah, boleh bersuara keras, tapi jangan merusak. Ketika merusak, dia akan berhadapan dengan hukum. Ya, teman kita itu akan berhadapan dengan hukum. Syukur-syukur kalau disuruh ganti. ATM itu harganya, kalau tidak salah saya lihat itu sekitar 10 sampai 40-50 juta. Tinggal lihat mesinnya merek apa. Kejadian pengerusakan mesin ATM ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya kepala-kepala organisasi perangkat daerah, untuk kembali mengontrol seluruh stafnya. Seorang pegawai negeri sipil tidak diperkenankan untuk merusak fasilitas umum, karena sangat memalukan institusi dan mencederai nama baik ASN sebagai abdi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.